teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Pada masa ketika dunia belum mengenal nama, manusia hanya hidup dengan satu tujuan, bertahan. Hujan turun tanpa ampun, malam begitu gelap dan di setiap semak bisa saja mengintai maut. Tidak ada rumah, tidak ada agama, tidak ada aturan, hanya ada naluri dan rasa takut akan kesendirian. Di dunia yang liar itu, setiap manusia menyadari satu hal sederhana, sendirian berarti lemah. Ketika seseorang pergi berburu, yang lain menunggu, menjaga api tetap menyala. Mereka berbagi sisa makanan, saling menghangatkan di dalam gua. Dari sanalah benih pertama dari sesuatu yang kelak disebut ikatan muncul. Awalnya bukan cinta, bukan pula janji setia. Lebih mirip kebutuhan untuk tetap hidup. Satu orang menjaga yang lain, bukan karena romantika, tapi karena dua tubuh bisa lebih kuat dari satu. Namun tanpa disadari, manusia mulai merasa nyaman dengan kehadiran seseorang yang selalu ada, dan dari rasa nyaman itulah keterikatan pun lahir. Tidak ada cincin, tidak ada saksi, hanya dua makhluk yang memilih untuk tidak lagi berpisah. Mungkin di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang manusia menatap yang lain dan berpikir, "Kau adalah rumahku." Zaman berubah dan manusia mulai menetap. Mereka membangun pemukiman, memelihara hewan, dan menanam biji. Namun bersama dengan itu muncul kebutuhan baru, memastikan keturunan. Anak-anak bukan hanya penerus, tapi juga tenaga kerja, jaminan di masa tua. Maka hubungan dua manusia bukan sekedar tentang kebersamaan, melainkan tentang keberlangsungan. Tentang memastikan siapa yang berhak atas siapa, dan siapa yang akan mewarisi tanah, makanan, serta nama. Di titik ini, ikatan yang dulu bersifat naluriah mulai berubah menjadi kesepakatan sosial. Manusia tidak lagi hanya bersama, tapi memiliki. Ketika peradaban lahir, segalanya menjadi lebih rumit. Di Mesopotamia, sekitar 2350 tahun sebelum Masehi, muncul bukti pertama tentang pernikahan yang tercatat secara resmi, bukan karena cinta, tapi karena kepemilikan dan kekuasaan. Seorang pria menikahi seorang wanita bukan untuk mencintai, melainkan untuk memastikan garis keturunan dan mengikat aliansi. Pernikahan adalah politik. Ia menghubungkan keluarga dengan keluarga, kerajaan dengan kerajaan. Wanita menjadi jembatan, dan cinta hanyalah kemewahan yang tak semua orang punya. Wanita menjadi jembatan, dan cinta hanyalah kemewahan yang tak semua orang punya pada waktu itu. Namun di tengah segala aturan itu ada sesuatu yang aneh. Di setiap peradaban, entah Mesir, India, atau Yunani kuno, manusia selalu memanggil nama-nama dewa untuk memberkati ikatan mereka. Seolah mereka tahu, sekalipun alasan menikah bisa berubah, ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sesuatu yang suci, misterius, dan tak bisa dijelaskan dengan logika duniawi. Di Mesir, pernikahan dianggap sah ketika dua orang sepakat tinggal bersama, tanpa upacara rumit, tanpa dokumen. Namun begitu mereka bersatu, masyarakat memperlakukannya sebagai perjanjian sakral yang tidak boleh dilanggar. Dan jika salah satu mengkhianati yang lain, bukan hanya aib yang menimpa, tapi juga kutukan. Zaman itu belum mengenal konsep pernikahan karena cinta, namun benihnya mulai tumbuh dalam mitologi. Para dewa dan dewi saling jatuh cinta melawan aturan surga demi bersama. Cerita-cerita itu mungkin hanyalah simbol, tapi bagi manusia, simbol itu penting karena di balik kekuasaan dan struktur sosial, mereka masih mencari sesuatu yang lebih lembut, yaitu alasan hati. Dan ketika cinta mulai menemukan ruangnya, pernikahan pun berubah dari sekedar kontrak menjadi peristiwa yang memiliki makna rohani.
Lalu datanglah agama, dan bersamanya pernikahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih terikat. Dalam kitab-kitab suci, pernikahan disebut sebagai perjanjian, bukan sekedar kesepakatan. Sebuah ikatan yang disaksikan bukan hanya manusia, tapi juga Tuhan. Disinilah pernikahan mulai memegang dua wajah, suci dan mengikat. Dalam ajaran Yahudi kuno, pernikahan adalah kewajiban moral. Dalam ajaran Kristen, ia adalah sakramen, lambang kesatuan jiwa yang tak boleh dipisahkan. Dalam Islam, ia adalah ibadah, penyempurna separuh agama manusia. Dan dalam banyak budaya timur seperti di Tiongkok atau India, pernikahan adalah harmoni antara keluarga dan alam semesta. Namun di balik kesucian itu ada juga sisi gelapnya, karena di tangan manusia sesuatu yang suci sering berubah menjadi alat kontrol. Aturan-aturan lahir, siapa boleh menikah, siapa yang tidak. Bagaimana peran suami, bagaimana posisi istri. Semuanya diatur sedemikian rupa sehingga pernikahan bukan lagi sekedar urusan dua hati, tapi juga urusan masyarakat, agama, bahkan negara. Di Eropa abad pertengahan, cinta dianggap berbahaya. Orang yang menikah karena cinta dianggap bodoh, karena cinta bisa mengacaukan struktur sosial. Namun di balik itu, para penyair tetap menulis kisah tragis seperti Romeo dan Juliet, karena mereka tahu cinta pada akhirnya selalu menolak dikurung oleh hukum. Dan di sanalah di antara iman dan hukum, pernikahan menjadi medan tarik-menarik antara kebutuhan manusia akan aturan dan kerinduan manusia akan kebebasan. Ribuan tahun berlalu, dunia pun berubah. Cinta yang dulu dianggap kelemahan, kini menjadi alasan utama orang menikah. Namun, apakah benar manusia sudah bebas memilih? Kini pernikahan sering disebut puncak dari cinta, tapi di sisi lain semakin banyak orang yang mempertanyakannya. Mengapa harus menikah kalau bisa bahagia tanpa cincin pernikahan misalnya? Mengapa janji di atas kertas dianggap lebih sah daripada komitmen di hati? Dunia modern membawa kebebasan tapi juga kebingungan. Dulu manusia menikah karena harus. Sekarang manusia menikah karena ingin atau karena takut dianggap aneh jika tidak menikah. Di balik setiap pesta pernikahan ada harapan, tapi juga ada ketakutan. Takut gagal, takut kesepian, takut salah memilih. Namun mungkin di dasar yang paling dalam, alasan menikah tidak pernah berubah sejak masa purba. Bukan harta, bukan hukum, bukan pula surga, tapi kebutuhan manusia untuk tidak sendirian menghadapi dunia. Kebutuhan untuk tahu bahwa ketika malam menjadi terlalu gelap, masih ada seseorang yang menyalakan api kecil di sampingnya. Dan mungkin di sanalah makna sejati dari pernikahan bertahan selama ribuan tahun. Bukan pada upacaranya, tapi pada rasa ingin pulang kepada seseorang. Rasa yang membuat manusia tetap menjadi manusia. Kita sudah hidup di zaman di mana menikah bukan lagi kewajiban, melainkan pilihan. Namun di balik semua kebebasan itu, pertanyaan yang sama masih bergema sejak ribuan tahun lalu. Apakah menikah itu tentang cinta atau tentang ketakutan akan kesepian? Apakah manusia benar-benar butuh menikah untuk merasa utuh? Coba tulis di kolom komentar, menurutmu apakah pernikahan masih relevan di zaman sekarang? Atau justru kita sedang belajar bahwa cinta tak selalu butuh janji di hadapan siapapun. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.